Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali belajar bersama-sama kebenaran firman pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh bersama-sama Tuhan belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, biar Tuhan yang akan menolong kami, mengurapi kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Dan Roh Kudus mengurapi baik hamba-Mu maupun setiap kami yang mendengar Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dalam bulan ini kita sama-sama belajar, yaitu bagaimana kita melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang-orang yang taat di dalam kita mengiring Tuhan, ya. Dan pada saat pagi hari ini judul khotbah yaitu berkat menuruti perintah Tuhan, ya. Apa berkat-berkat yang akan kita terima ketika kita menjadi orang-orang yang menuruti atau mentaati perintah Tuhan? Apa akibat yang kita dapatkan ketika kita menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan? Kita akan sama-sama belajar baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-51. Demikianlah firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah belajar bahwa bukti bahwa kita mengasihi Tuhan yaitu kita menuruti segala perintahnya. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ya. Jadi dasar mengapa kita mentaati perintah Tuhan yaitu karena kita mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan yang mendorong untuk kita bisa menuruti atau mentaati perintah Tuhan. Oleh sebab itu dasar kasih ini harus kita miliki, ya. Kita mau mentaati perintah Tuhan bukan karena kita takut dihukum. Kita mau mentaati perintah Tuhan bukan karena suatu keterpaksaan, tetapi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita juga rindu untuk mengasihi Tuhan. Dan bukti kita mengasihi Tuhan yaitu kita melakukan perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa bukti bahwa kita mengenal Tuhan, maka kita akan menuruti perintahnya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Selain karena kita mengasihi Tuhan, maka mengapa kita mentaati perintah Tuhan, yaitu karena kita mengenal Tuhan. Ketika seseorang berkata bahwa aku mengenal Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, maka buktinya dia mentaati perintah Tuhan. Dan Alkitab berkata, jikalau seorang berkata aku mengenal Tuhan tetapi dia tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta. Jadi bukti kalau kita mengasihi Tuhan yaitu kita mentaati perintahnya. Bukti kalau kita mengenal Tuhan, maka kita mentaati perintahnya. Jika kita mengasihi dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pasti kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Menuruti segala perintahnya merupakan akibat dari kita mengasihi dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang mentaati perintah Tuhan, jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Jadilah orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya ketika kita mengasihi dan mengenal Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa mentaati perintahnya. Pagi hari ini kita akan belajar ada berkat di dalam kita menuruti perintah Tuhan, saudara. Yang pertama yaitu memiliki hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 51, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dikatakan barang siapa menuruti firman-Ku,
ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Orang yang menuruti firman Tuhan dikatakan dia akan mengalami hidup yang kekal, tidak akan mengalami maut atau kematian yang kekal, saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah firman Tuhan yang adalah firman yang kekal dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 12 ayat 50 dikatakan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi firman Allah adalah hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata, aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu orang-orang yang melakukan perintahnya akan juga memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Lukas 21 ayat 33 dikatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kalau kita mau memiliki hidup yang kekal, maka kita juga harus melakukan perintah Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan demikian, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi akibat dari orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya, saudara. Sehingga kita harus hidup di dalam firman. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beroleh keselamatan. Namun kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Orang yang melakukan kehendak Bapa di surga yang akan masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu kita harus kerjakan keselamatan kita. Kita tidak cukup berkata aku percaya Tuhan Yesus, tetapi hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang mengaku bahwa dia percaya Tuhan, dia mengenal Tuhan, maka hidupnya dia akan taat kepada firman Tuhan. Iman harus disertai dengan perbuatan. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Sehingga itu menjadi jaminan hidup kita, kehidupan kita, bahwa kita memperoleh hidup yang kekal ketika kita menuruti firman Tuhan. Kemudian yang kedua, apa berkat bagi setiap kita yang menuruti perintah Tuhan? Yang kedua, kita akan dikasih oleh Bapa. Di dalam Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapa surgawi senang jika kita taat kepadanya. Bapak surgawi merasa senang kalau kita menuruti perintah-perintahnya, saudara. Tuhan saja mengasihi ketika kita masih belum mengenal Dia. Bahkan ketika kita jatuh di dalam dosa, kita masih ada di dalam dosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Apalagi ketika kita menjadi orang-orang yang menuruti firman-Nya. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya, saudara. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dan setelah kita menjadi anak-anak-Nya dan kita melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, yaitu ketika kita menuruti firman-Nya, maka firman Tuhan mengatakan apa? Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami
akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tuhan akan diam bersama-sama dengan kita yang menuruti firman-Nya. Orang-orang yang menuruti firman-Nya akan disertai Tuhan. Orang-orang yang menuruti firman-Nya akan dilindungi oleh Tuhan. Itu janjinya Tuhan, saudara. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berlomba-lomba menjadi orang-orang yang menuruti perintahnya. Kemudian yang ketiga, apa berkat dari orang yang menuruti perintah Tuhan? Yaitu akan memperoleh jawaban doa. 1 Yohanes 3 ayat 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jika kita menuruti segala perintahnya, maka kita akan menerima apa saja yang kita minta kepadanya. Itu janji Tuhan, saudara. Mengapa kita akan menerima apa saja yang kita minta? Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Janji Tuhan bahwa ketika kita taat di dalam melakukan firman Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita, saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita harus percaya akan janji Tuhan. Jika kita tinggal di dalam Yesus, saya percaya bahwa kita akan mengerti kehendaknya, sehingga kita juga akan meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita minta tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Oleh sebab itu kenapa Tuhan berani menjamin apa saja yang kita minta Tuhan akan kabulkan, karena kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, saudara. Ada jaminan jawaban doa bagi orang-orang yang menuruti perintahnya, saudara. Jadi pagi hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan, yaitu ketika kita mentaati perintahnya. Ada 3 berkat orang yang menuruti perintah Tuhan. Yang pertama, dia akan memiliki hidup yang kekal. Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yang kedua, ia akan dikasih Bapa. Bapa mengasihi, bahkan Bapa bersama-sama menyertai kita, melindungi kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan yang ketiga, berkat orang yang menuruti perintah Tuhan, yaitu kita akan memperoleh jawaban doa. Apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya karena kita taat. Dan kalau kita taat, saya percaya bahwa apa yang kita minta tidak akan menyimpang dari kehendaknya, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya. Biar dasar kita mentaati perintah Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema yang akan mengubahkan kehidupan setiap kami, yang menyampaikan maupun yang mendengar, Tuhan, mengubahkan pola pikir dan sikap hati kami, Tuhan, untuk kami boleh berubah seturut dengan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, meteraikan setiap benih firman-Mu, Tuhan. Mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.